Oke, saya ulang. Hari ini kita membahas tentang validity dan reliability. Minggu lalu teman-teman sudah nyoba survei, ada data sudah terkumpul. Nah, gimana kita men-treatment data dan sebagainya. Uh, jadi ada dua pendekatan sebelum kita melakukan tes SEM, Structural Equation Model, pakai PLS. Validity sama reliability. Validity itu adalah, ada dua macam tipe validity. Tipe pertama itu construct validity, dan kedua content validity. Jadi ada validity itu untuk menguji sampai sejauh mana measure itu kuesioner atau item-item yang kita pakai kemarin itu cukup akurat. Jadi kita melihat checking balance apakah kuesioner itu bisa dipahami. Jadi kuncinya kata dipahami. Jadi kalau yang ngisi ngawur itu kita berasumsi bahwa dia nggak paham. Itu understandable. Maksudnya jadi kuesioner itu ketika kita sebar harusnya bisa dipahami sama responden. Kira-kira itu. Jadi idenya validity itu. Jadi valid apa enggak sebuah kuesioner disebar itu tergantung dia itu bisa dipahami atau enggak. Construct validity itu berkembang dari pengukuran validity itu apakah dia sesuai dengan kebutuhan teori, perkembangan teori. Apakah dia relevan untuk construct yang bisa dioperasionalkan secara jelas. Nah, ada beberapa pendekatan untuk supaya sebuah konsep itu sebuah variabel itu bisa valid. Pertama, kita kemarin kan teman-teman kan dapat kuesioner kan dari saya. Kuesionernya itu saya adopt dari kuesioner yang sudah diuji di tempat lain. Nah, kita pakai di sini, kemudian kita tes. Nah, kita translate dulu. Jadi ketika ditranslate itu kita melihat ada beberapa isu. Jadi sebaiknya misalnya sebuah kuesioner itu nggak boleh isunya dua, cukup satu aja. Kayak gitu. Misalnya sebuah kuesioner itu apakah Anda kenyang dan suka makanan ini, misalnya itu kan dua. Jadi itu satu aja. Jadi menerjemahkan kuesioner itu juga perlu uji namanya validity test. Kemudian responden juga harus bisa menginterpretasikan sebuah kuesioner dengan semua responden itu bisa menerjemahkan kuesioner dengan cara yang sama. Yang ketiga, kita perlu menghindari jargon-jargon ya. Jadi jargon-jargon kan artinya bisa nggak konsisten ya. Nah, cara alternatifnya gimana? Subject matter expert. Subject expert method itu ketika kita setelah selesai menerjemahkan, harusnya kita ketemu beberapa expert, orang yang ahli, apakah dia sarannya apa untuk kuesioner itu, gitu kira-kira. Jadi karena kemarin saya melakukan, jadi kuesioner itu saya terjemahkan, saya diskusikan dengan tim saya, jadi baru ke Anda, gitu ceritanya. Kira-kira teman-teman gitu kemarin, jadi subject matter expert. Jadi kita menggunakan expert untuk menerjemahkan itu. Jadi saya pakai kuesioner itu, saya nggak ngandelin Anda untuk menerjemahkan. Saya sendiri yang menerjemahkan, saya dibantu dengan tim, saya konfirmasi, kalau sudah oke, baru saya ke Anda. Itu kemarin yang saya sebut validity test. Nah, sekarang kita masuk ke reliability test. Reliability itu apa? Itu rasio. Apakah varians, true variance, varian yang sebenarnya dengan total varian dari yang dites itu apa namanya? Ya, reliability itu rasio varian yang sebenarnya terhadap total varian, itu kira-kira gitu. Jadi yang random itu nggak dimasukkan. Jadi reliability itu angkanya. Jadi ada validity sama reliability. Oke. Jadi dari 0 sampai 1, lebih dari 6 itu disebut acceptable reliability. Jadi total variansnya itu konsisten ya. Yang bisa menjelaskan variasinya itu dengan variasinya bisa menjelaskan dengan
apa namanya, konstruk itu lebih dari 60% bisa menjelaskan. Kira-kira gitu. Jadi ada idenya ada similarity level. Jadi ada responden tuh jawabnya tuh kan kira-kira 60% responden tuh mendekati sama. Yang paling populer itu Cronbach alpha dibandingkan metode lain. Tapi Cronbach alpha itu metode yang sangat klasik. Cronbach alpha itu apa? Cronbach alpha itu pengukuran sangat tradisional mengukur asumsi bahwa semua faktor loading itu constraint-nya itu sama. Oke. Jadi rasionya ini rumusnya ini Cronbach alpha itu n itu jumlah populasinya n min 1 kemudian 1 min ini kan standar deviasi bagi standar rho kuadrat kan standar deviasi kuadrat ya. Kira-kira gitu. Jadi dia lihat variasinya. Kita nggak fokus ke teori membahas rumus ini, kita coba idenya rumus ini menjelaskan bahwa variasi responden respon terhadap konstruk itu 60% sama. Oke, CR, Composite Reliability Test, itu juga hampir sama. Dia ngecek loading faktor dari pendekatannya agak beda ini kan. E itu error, kemudian G itu flow index across reflective measurement model ya. VAR itu variance ya. Jadi rumusnya agak beda. Sekali lagi kita nggak bahas detail ke situ, kita cuma mengerti kira-kira rumusnya apa, bedanya apa. Karena ini ada variansnya modelnya lebih beda, agak beda. Kalau yang Cronbach alpha tadi modelnya basic banget sih. Model yang sangat umum yang klasik. Kira-kira itu. Jadi diharapannya AVE, kemudian CR, Cronbach alpha itu di atas 6 ya. Kira-kira itu teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan?